Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan diskusi tentang di mata kuliah Teori dan Apresiasi Siswa SD. Sekarang materi kita tentang cara atau strategi untuk mengajarkan membuat puisi kepada siswa SD. Sebelum memulai diskusi, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja berdasarkan yang diperintahkan oleh Ibu sebelumnya kepada saya akan menjembatani sesi diskusi kita pada pagi hari ini, di mana diskusi kita tentang cara dan strategi untuk mengajarkan membuat puisi kepada siswa SD. Sebelumnya kita sudah ada disuruh oleh Ibu kan, yang sebelum materi strategi cerita, kita sebelumnya disuruh membuat strategi puisi dulu. Jadi sekarang kita presentasikannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan? Silakan raise hand bagi yang ingin mempresentasikan strateginya. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin mempresentasikan. Sepertinya yang sebelumnya juga belum buat ya. Jadi sekarang aku kasih waktu beberapa menit untuk mencari strategi seperti yang sebelumnya em, Ibu pernah lakukan. Diberikan waktu beberapa menit untuk kita mencari strateginya. Nanti baru dipresentasikan. Silakan teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, aku kasih waktunya sampai jam 8 pas saja ya. Nanti 20 menit lagi untuk presentasinya. Baik, saya Anggiananda Putri akan mempresentasikan apa yang saya dapatkan tentang strategi untuk mengajarkan puisi kepada anak SD.
Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berasal dari ungkapan pikiran atau curahan hati penyair yang disusun dalam beberapa baris dan menjadi suatu bait. Puisi terkait dengan rima, irama, baris, dan bait. Materi tentang puisi tentu sudah harus dikenalkan kepada anak-anak sejak bangku SD. Puisi pada siswa sekolah dasar menggunakan mempelajari penulisan puisi yaitu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi menulis kreatif dan mengomunikasikan gagasan. Selain itu, membuat puisi juga turut meningkatkan imajinasi, keberanian bersuara, dan kepercayaan diri pada anak. Untuk membantu anak mengerjakan tugas membuat puisi, maka cara untuk mengajarkan kepada siswa SD untuk membuat puisi yaitu pertama kita memperkenalkan puisi itu, apa itu puisi, fungsinya, terus strukturnya, eh, dan apa saja yang ada dalam puisi seperti rima, irama. Kemudian kita memberikan contoh salah satu puisi sebagai acuan bagi siswa SD untuk bisa membuat puisi menurut pemikirannya sendiri. Selanjutnya, kita bisa memberikan tugas kepada mereka untuk membuat puisi menurut pengalamannya, menurut eh, yang disukainya atau dan lain-lain. Kemudian kita menentukan tema dari puisi yang harus dibuat oleh anak karena pemikiran anak itu cukup terbatas ya. Jadi temanya bisa kita tentukan yaitu berdasarkan pengalaman atau eh, berdasarkan apa yang pernah dilihat dan lainnya. Ada banyak hal yang dapat dijadikan sebagai tema seperti keindahan alam, binatang peliharaan, persahabatan, dan lainnya. Selanjutnya, eh, menentukan kata kunci dari puisi yang harus dibuat oleh anak-anak tersebut. Contoh kata kuncinya yaitu jika tentang keindahan alam, maka harus ada kata alam tersebut atau ada kata keindahan, ada kata tentang alam seperti bunga dan lainnya. Setelah menemukan kata-kata yang menjadi patokan, maka kita bisa menyuruh anak untuk kembangkan menjadi sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut disederhanakan menjadi suatu bait puisi yang indah. Selanjutnya menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan aspek penting dalam membuat puisi karena dengan gaya bahasa puisi menjadi lebih hidup dan memiliki perasaan emosi yang kuat di dalamnya. Eh, kita gunakan gaya bahasa yaitu seperti majas perbandingan, majas metafora, atau majas hiperbola. Selanjutnya, meminta anak untuk kembali mengembangkan puisi semenarik mungkin setelah selesai mengajarkan. Setelah kita menyuruh anak untuk membuat puisi, kita berikan waktu yang terbatas. Selanjutnya, kita bisa mengevaluasi hasil puisi yang telah dibuat oleh anak. Selanjutnya, setelah kita evaluasi, kita perbaiki apa yang harus diperbaiki, dan kita dapat menyuruh anak dapat tampil di depan kelas sebagai apresiasi terhadap apa yang sudah mereka buat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Dari yang saya presentasikan tersebut, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Silakan raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan dari apa yang sudah saya presentasikan.
Silakan raise hand. Silakan kepada Ajeng Kinanti. Baik, sebelumnya terima kasih Anggi. Saya izin memberikan sedikit pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Di sini saya ingin bertanya, adakah teknik atau gaya penulisan yang bisa digunakan anak untuk membuat puisi lebih mudah, gitu. Yang lebih sederhana maksudnya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ajeng Kinanti. Saya berusaha untuk menjawabnya. Menurut saya, teknik yang lebih sederhana untuk mengajarkan puisi kepada anak itu kita bisa memperkenalkannya terlebih dahulu. Setelah memperkenalkan, kita eh, memberikan pengetahuan tentang apa saja yang ada dalam puisi seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya, kita eh, memberikan contoh puisi kepada anak. Selanjutnya, setelah memberikan contoh, kita bisa meminta anak untuk mengembangkan puisi menurut pemikirannya sendiri. Menurut pemikirannya sendiri itu bisa berdasarkan pengalaman atau yang lainnya, itu tanpa kita tentukan tema, judul, eh, atau kata kunci. Selanjutnya, setelah mereka membuat puisi menurut pemikirannya sendiri, kita bisa mengevaluasinya dan memberikan arahan untuk bisa puisi yang dibuat oleh anak tersebut bisa lebih baik. Sekian dari saya, itu menurut saya sudah cukup sederhana untuk mengajarkan puisi kepada anak SD. Apakah menurut Ajeng sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih Anggi atas jawabannya. Saya dapat memahami jawaban yang telah disampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan? Izin bertanya, moderator. Baik, silakan kepada Adik Aksa. Baik, saya Adika Afsya. Saya izin bertanya kepada Anggi, bagaimana cara mengatur kata-kata dan struktur kalimat pada puisi untuk diajarkan kepada anak. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada pertanyaannya kepada Aksa. Saya ingin menjawab cara untuk mengajarkan kata-kata atau struktur kalimat kepada anak SD dapat kita mulai dengan mengajarkan tata bahasa. Sebelumnya, guru perlu mengajarkan kelas kata pada siswa seperti nomina kata atau kata benda, pronomina atau kata ganti, verba atau kata kerja, adverbia atau kata keterangan, adjektiva atau kata sifat, dan kemudian fokus pada subjek dan verba. Guru dapat memberikan lembar kerja mengenai kelas kata sehingga dapat diketahui apakah siswa sudah memahami konsep konsep kelas kata tersebut atau belum. Selanjutnya, guru harus mengajarkan tentang struktur kalimat, yaitu siswa bisa diajarkan menulis kalimat yang terdiri dari subjek dan verba atau kelas kata lainnya. Untuk mengenalkan kata-kata kepada siswa, kita bisa meminta siswa untuk banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengarkan, agar perbendaharaan kata siswa dapat bertambah. Selanjutnya, dari perbendaharaan kata yang dimiliki siswa, siswa bisa membuat kalimat yang terdiri dari beberapa kata yang terdiri subjek, objek, predikat, dan lainnya. Sekian jawaban saya. Apakah adik Aksa dapat memahami? Baik, terima kasih kepada Anggi telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya dapat menerima atas jawabannya telah diberikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan kepada Amelia Rizky. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Anggi. Di sini saya izin bertanya. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi puisi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Amelia Rizky. Menurut saya, cara untuk menyimpulkan isi puisi itu dengan menemukan kata kunci dalam setiap baris atau lirik, karena kata-kata tersebut merupakan inti dari puisi tersebut. Selanjutnya, menguraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa atau parafrase. Setelahnya, kita dapat menafsirkan makna kata yang mengaitkan puisi ini dengan kehidupan nyata. Maka dapat disimpulkan apa tujuan dari puisi ini, apa aja isinya, untuk siapa puisi ini dibuat, dan lainnya. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Amelia Rizky? Apakah paham dengan yang saya jelaskan? Baik, terima kasih. Saya dapat memahami jawabannya. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya? Atau ada yang ingin mempresentasikan kembali strategi yang ingin disampaikan untuk membuat puisi? Silakan kepada Ajeng Kinanti. Baik, saya akan sedikit menambahkan jawaban terkait dengan bagaimana cara menyimpulkan isi dari sebuah puisi.
Untuk membantu anak-anak menyimpulkan isi puisi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ajak anak-anak untuk membaca puisi secara keseluruhan dengan teliti. Pastikan anak-anak memahami makna setiap baris dalam puisi. Kemudian ajak anak-anak untuk menemukan tema atau topik utama dalam puisi. Tanyakan pada mereka apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi tersebut. Kemudian ajak anak-anak untuk mengidentifikasi makna dari kata-kata kunci dalam puisi. Kata-kata ini dapat membantu anak dalam memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik, sekian penambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Anggi. Baik, terima kasih kepada Ajeng Kinanti. Bagaimana Milya Rizky penambahan jawaban dari Ajeng Kinanti tadi? Baik, terima kasih kepada Ajeng Kinanti yang sudah menambahkan. Saya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Baik, selanjutnya sepertinya sesi untuk presentasi strategi saya tutup. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin menampilkan strategi untuk mengajarkan puisi kepada siswa SD lainnya? Silakan raise hand jika ada. Baik, silakan kepada Anggun Syahrani. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi dalam strategi menulis puisi bagi siswa SD. Di sini strategi yang saya temukan dalam menulis puisi yaitu strategi BGT atau baca, gunting, tempel. Teknik ini digunakan dalam rangka menggunakan metode pembelajaran dalam menulis puisi. Teknik ini menuntut siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini menjadikan strategi ini kemungkinan sangat tepat untuk menulis puisi. Yang pertama yaitu baca. Pada tahap ini, siswa membaca teks deskripsi untuk memahami maksud dan isi yang terkandung dalam teks deskripsi tersebut. Sebelumnya, teknik BGT ini menggunakan media teks deskripsi dalam menulis puisi. Deskripsi ini maksudnya seperti cerpen. Lanjut kepada yang tadi, yaitu yang pertama yaitu baca. Pada tahap ini, siswa membaca teks deskripsi untuk memahami maksud dan isi yang terkandung dalam teks deskripsi. Melalui tahap ini, siswa menemukan kosakata yang menarik yang akan digunakan sebagai diksi dalam penulisan puisi. Kegiatan membaca ini tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan secara berulang sampai siswa memahami maksud dan isi yang terkandung dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua yaitu gunting. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan menggunting kosakata yang dipilih dari teks deskripsi untuk membantu menemukan diksi yang akan disusun menjadi bait puisi. Kosakata yang digunting tidak sembarang, tetapi kata yang dianggap menarik untuk disusun oleh siswa. Yang ketiga yaitu tempel. Tahap yang terakhir yaitu menempel gunting-guntingan kosakata yang telah dilakukan pada tahap gunting menjadi sebuah puisi yang kreatif dan menarik. Pada tahap ini, siswa tidak hanya menempel guntingan kata-kata tersebut menjadi sebuah puisi, tetapi juga memadukan kata tersebut dengan kata lain agar menjadikan bait puisi yang padu. Melalui kegiatan inilah daya kreatif dan imajinasi siswa sangat diperlukan.
Sesuai yang saya bilang tadi, teknik tersebut menuntut siswa untuk lebih aktif. Tentunya, siswa akan berperan aktif karena akan ada kegiatan membaca, menggunting, dan menempel. Tidak hanya kreatif, tetapi siswa akan bertanggung jawab dengan kosakata yang telah diguntingnya. Karena kosakata yang digunting akan dikembangkan menjadi kalimat atau bait puisi. Kegunaan lain dari teknik ini adalah membantu siswa memunculkan kata yang akan dikembangkan menjadi bait puisi. Karena salah satu kesulitan yang dihadapi siswa adalah memunculkan kata. Teks yang digunakan sebagai media adalah teks deskripsif. Keraf menyatakan bahwa teks deskripsif teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang bertalian dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Sasaran yang ingin dicapai oleh seorang penulis deskripsi kepada para pembaca dalam menciptakan atau memungkinkan terciptanya daya khayal pada para pembaca, seolah-olah mereka melihat sendiri objek secara keseluruhan sebagai yang dialami secara fisik oleh penulisnya. Misalnya, siswa akan diberikan teks deskripsi tentang keindahan alam. Lalu siswa akan membaca dan memahami teks yang diberikan. Guru menyiapkan beberapa pilihan kata yang akan membantu siswa memunculkan kata dan ide. Kata tersebut diambil dari teks deskripsi yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian siswa memilih kata yang dianggap menarik dan dapat membantu untuk menulis puisi. Kata yang sudah dipilih akan digunting, lalu ditempel di kertas kosong. Siswa yang akan merangkai kata sudah dipilih dengan mengembangkan kata dan menjadikan baris dan bait puisi. Nah, ini membuktikan bahwa teknik BGT menggunakan teks deskripsi dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi karena setiap langkahnya jelas dan siswa akan merasakan pembelajaran baru yang tidak membosankan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun Syahrani yang sudah mempresentasikan strateginya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Anggun Syahrani tentang strategi yang sudah dibuatnya? Silakan raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kepada Anissa Asmi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya kepada Anggun Syahrani, bagaimana cara menemukan kata-kata yang menarik dalam teks deskriptif dan bagaimana cara mengembangkan kata menarik tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pertanyaannya Anissa Asmi. Saya kembalikan kepada Anggun, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Asmi. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Anissa yang sudah bertanya. Di sini, menurut pendapat saya, bagaimana cara mencari kalimat yang menarik dalam puisi dan bagaimana dalam teks deskripsi itu dan bagaimana cara mengembangkannya. Kalau mencari kata yang menarik, tentu saja kita baca terlebih dahulu teks deskripsi itu, di mana setelah kita baca, baru kita akan menemukan kata apa saja
kalimat apa saja atau kata apa saja yang menarik yang menarik bagi kita. Nah, kalimat yang menarik itu tentu saja setelah dibuat, setelah kita catat kan baik, saya ulangi. Mohon maaf sebelumnya. Cara mencari kalimat yang menarik dan bagaimana cara mengembangkannya. Cara mencari kalimat yang menarik tentu saja kita dengan cara membaca teks deskripsi itu terlebih dahulu. Kita baca dari awal hingga akhir hingga pasti kita menemukan beberapa kalimat dalam teks tersebut yang menarik bagi kita. Setelah kita menemukannya, kita kembangkan dengan cara mencari atau mengembangkan kalimat tersebut menjadi lebih baik. Di sini siswa bisa memadukan kata atau kalimat tersebut dengan kata lain, dengan imajinasinya, agar kata tersebut menjadi bait puisi yang padu. Nah, disinilah saya bilang tadi bahwa teknik ini dibutuhkan kreativitas dan imajinasi siswa. Pikiran siswa menjadi lebih aktif dan siswa akan memperkaya kalimat-kalimat atau kata-katanya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Anissa Hasmi. Apakah Anissa Hasmi paham dengan yang dijelaskan oleh Anggun Syahrani? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Anggun Syahrani dan saya paham dengan jawaban tersebut. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali atau ada yang ingin menambahkan. Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi, sepertinya waktu untuk sesi kuliah kita sudah habis. Jadi, saya akhiri saja sesi diskusi kuliah kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.